Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat bukan? Semoga tetap semangat belajar dari rumah. Minggu kemarin kita semua sudah membaca materi tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Nah, hari ini Ibu Guru akan memberikan pemantapan materi tentang perkembangan generatif tumbuhan melalui video yang bisa kalian saksikan dari rumah. Saksikan videonya, simak baik-baik bersama orang tua, dan jangan lupa diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan tumbuhan. Hai anak-anakku, kalian sudah baca minggu lalu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pastinya kalian sudah tahu bukan? Perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam. Apa saja ya? Coba sebutkan. Benar sekali. Perkembangbiakan tumbuhan yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah vegetatif. Kita ulangi bersama-sama ya. Generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dulu ya. Baiklah. Perkembangbiakan generatif artinya terjadi secara kawin. Proses perkawinan ini diawali oleh peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan. Apa ya penyerbukan itu? Benar sekali. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Lalu, di mana ya serbuk sari dan kepala putik itu? Benar sekali. Serbuk sari dan kepala putik itu ada di bunga. Nah, bunga ini adalah bagian penting dari alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, biasanya bunga gimana ya yang ada serbuk sari dan kepala putiknya? Bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putik disebut dengan bunga lengkap. Apa saja sih bagian-bagian dari bunga lengkap? Yuk kita pelajari bersama. Bagian-bagian bunga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang ditunjuk oleh tanda panah, ada yang tahu namanya apa? Benar sekali, itu adalah mahkota. Mahkota yang berwarna-warni mencolok, yang membuat indah dipandang. Ini sebagai daya tarik tumbuhan untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya, bagian yang Ibu tandai ini disebut dengan benang sari. Dari atas ke bawah. Benang sari. Benar. Nah, yang atas itu disebut dengan kepala sarinya. Dan yang bawah panjang disebut dengan tangkai sari. Kepala sari mengandung serbuk yang disebut serbuk sari. Selanjutnya, dari atas ke bawah bertanda putih disebut dengan putik. Seperti halnya benang sari, putik juga dibagi menjadi beberapa. Ada tangkai putik dan yang atas disebut dengan kepala putik. Selanjutnya, ada yang tahu bagian yang ditunjuk tanda panah di bawah itu? Benar sekali. Itu berada di dalam putik yang disebut dengan bakal biji.
Inilah yang akan menjadi biji dan bertumbuh menjadi buah. Selanjutnya, ada di bawah mahkota yang melindunginya ketika kuncup. Apa ya namanya? Benar sekali, ini adalah kelopak bunga. Dan satu lagi yang disebut dengan tangkai bunga. Pintar sekali, kalian semua sudah tahu bagian-bagian dari bunga lengkap. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan ya. Penyerbukan bisa terjadi dengan 4 cara. Ada penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Kita ulangi bersama-sama ya. Penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Ingat-ingat ya. Lalu, apa sih perbedaan antara keempat penyerbukan itu? Coba perhatikan gambar di bawah. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Lihat dan bandingkan tanda panah pada bunga-bunga. Penyerbukan sendiri terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu saat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Hanya beda tangkai ya. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Jadi sudah beda pot, sudah beda pohon ya. Dan yang keempat, penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Nah, sudah jelas ya? Kita amati gambarnya pelan-pelan, perhatikan perbedaannya. Insya Allah kalian pasti paham. Sangat jelas bukan? Kita lanjutkan. Selanjutnya, penyerbukan itu dibantu oleh perantara. Perantara penyerbukan itu apa saja ya? Banyak sekali. Ada angin yang bisa jadi perantara penyerbukan. Contohnya adalah terjadi pada jagung, padi, alang-alang. Nah, seperti gambarnya, jadi serbuk sari dibawa terbang oleh angin sehingga jatuh pada tumbuhan lain dan jatuh mengenai putiknya. Ini disebut penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua ada lagi yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Coba, ada yang tahu hewan apa saja yang bisa membantu penyerbukan? Benar sekali, ada hewan serangga kupu-kupu, burung juga, kelelawar, dan yang paling sering kita lihat yaitu lebah. Ini adalah hewan-hewan perantara penyerbukan. Mereka hinggap pada bunga dan yang kakinya menempelkan serbuk sari dan menjatuhkan ke putik pada bunga tersebut. Alhamdulillah ya, ternyata hewan-hewan juga membantu tumbuhan untuk penyerbukan. Selanjutnya, apalagi sih perantara penyerbukan? Coba tebak.
Nah, benar sekali. Ternyata manusia juga bisa loh membantu penyerbukan pada tumbuhan. Nah, seperti pada anggrek. Anggrek bisa dibantu oleh manusia dalam melakukan penyerbukannya. Tidak hanya anggrek, contohnya vanili, juga tumbuhan salak. Dibantu oleh manusia juga penyerbukannya loh. Lanjutnya, penyerbukan dibantu oleh siapa lagi ya? Ada yang tahu? Benar sekali, dibantu oleh air. Contohnya pada tumbuhan yang hidup di air. Apa saja tumbuhan yang hidup di air? Banyak sekali. Salah satunya adalah teratai. Nah, sekarang kalian sudah tahu macam-macam penyerbukan dan perantara-perantara penyerbukan. Kita sudah bisa menebak tumbuhan apa ya yang bisa dibantu oleh angin, hewan, manusia, dan air. Kita lihat saja tempat hidupnya. Jika di air, insya Allah dia akan dibantu oleh air. Ketika dia punya serbuk sari yang lembut dan berada di padang, ini biasanya dibantu oleh angin. Ketika dia punya mahkota yang sangat mencolok dan punya nektar, biasanya dia dibantu oleh hewan karena nektar itu adalah kesukaan hewan, terutama serangga. Nah, jika ketiganya tidak terpenuhi, insya Allah manusia pun bisa membantu. Mudah bukan? Oke, kita sudah bisa dan belajar bersama tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sekarang kita melakukan dan mencoba menjawab latihan soal. Pasti kalian bisa. Coba ya. Soal yang pertama. Sudah siap menjawab? Oke. Catat baik-baik. Bagian tumbuhan apakah yang sangat berguna sebagai alat perkembangbiakan generatif? Apa ya? Bagian tumbuhan apakah yang sangat berguna sebagai alat perkembangbiakan generatif? Benar sekali, mudah saya. Mudah sekali, yaitu adalah bunga. Gampang ya? Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, ada berapa macam terjadinya penyerbukan? Ada yang masih ingat? Pasti ingat semua. Ada berapa ya? Benar sekali, ada 4 macam penyerbukan, yaitu sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Kalian hebat semuanya. Kita lanjut ke latihan selanjutnya ya. Apa ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan? Wah, ada yang masih ingat tidak penjelasan ibu tadi? Benar sekali. Ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, dia pasti punya warna mahkota yang mencolok dan punya kelendar madu atau nektar. Nah, anak-anak, kalian sudah sangat hebat. Kita sudah belajar bersama tentang generatif. Nah, itulah video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Semakin paham kan? Benar sekali, sesuai dengan yang sudah kalian baca di buku, bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang bisa dilakukan melalui biji. Nah, kita tahu anak-anak bahwasanya selama ini
Allah sudah memberikan kita banyak sekali macam-macam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Lalu, bagaimana ya caranya kita mensyukurinya? Kita sudah belajar hari ini tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Oleh karena itu, marilah kita mencoba ikut mensyukuri tumbuhan-tumbuhan yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan cara, kalau kita sudah makan buahnya, bolehlah kita menanam bijinya. Dengan begitu, semakin lestari lingkungan kita, semakin banyak tumbuhan yang kita tanam, semakin hijau bumi kita. Bisa ya melakukannya? Coba lakukan di rumah bersama orang tua. Kita tanam biji-biji yang sudah kita makan. Itulah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya esok hari. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.